Ya, sudah tersambung bersama kami dengan Equity Research Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Christine Natasha. Christine, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, kita lihat bahwa IHSG kemarin itu dibuka melemah, menguat sepanjang perdagangan, tapi akhirnya mengalami koreksi di akhir-akhir sesi perdagangan dan ditutup berada di teritori negatif 7182, 0,15% koreksinya. Kita lihat sebenarnya seiring sejalan juga dengan pergerakan saham-saham yang bermarket cap besar seperti diantaranya GoTo yang sempat menguat tajam tentunya di tengah-tengah perdagangan, tapi akhirnya melemah, penguatannya mulai menipis di akhir-akhir perdagangan. Apakah Anda melihat memang katalis yang paling menggerakkan pasar adalah saham-saham yang market cap-nya cukup besar ketika memang ketidakpastian masih cukup besar melanda pasar domestik? Iya, kita lihat memang saham-saham dengan market kapitalisasi besar memang mendukung pergerakan IHSG. Dan karena beberapa waktu belakangan ini kan GoTo ada cukup meningkat dan itu juga mendorong peningkatan IHSG. Walaupun kemarin juga sempat rebound juga untuk big cap seperti BBRI, BBMRI. Dan kita lihat juga kemarin tiba-tiba di sesi kedua sedikit kehilangan tenaga atau tutup di bawah ini seiring dengan naiknya imbal hasil atau yield surat utang pemerintah Amerika Serikat. Memang saat ini fokus kita kan sedang di global atau di Amerika Serikat, di mana saat ini menembus level psikologinya di 3%. Dan juga serta lonjakan harga minyak mentah yang menimbulkan kekhawatiran bahwa inflasi dan arah suku bunga saat ini memang sedang menuju ke sana, dan ini memicu aksi jual investor dan juga aksi profit taking. Selain itu juga investor juga tetap mendapat berita seputar COVID-19 di beberapa bagian kota Shanghai yang kembali mulai menjalankan kebijakan pembatasan aktivitas sosial. Jadi kemarin ada aksi profit taking di situ. Oke, Christine, di tengah kekhawatiran soal inflasi yang masih tinggi, kemudian juga lonjakan harga minyak, seperti apa Anda melihat proyeksi IHSG di akhir pekan ini? Apakah akan berhasil rebound karena sudah di-price-in atau justru akan melanjutkan pelemahannya? Nah, saya melihat bahwa saham di Asia Pasifik juga menurun ya pada perdagangan pagi ini karena investor juga masih menantikan rilis data inflasi bulan Mei dari China dan juga Amerika Serikat. Dan saya melihat bahwa potensi jatuhan IHSG di hari ini juga berasal dari turunnya Edo semalam yang cukup tajam, turunnya minus 3,2% serta turunnya beberapa harga komoditas seperti oil, coal, gold, dan CPO, dan juga nikel. Di tengah kembali melemahnya nilai tukar rupiah serta ini juga merambat kenaiknya yield obligasi Indonesia tenor 10 tahun yang menyebabkan turunnya harga obligasi. Jadi kalau yield obligasi Indonesia tenor 10 tahun naik, biasanya itu IHSG cenderung terkoreksi. Dan juga kalau kita lihat dari Amerika Serikat semalam S&P, Dow Jones berjatuhan. Jadi kita melihat bahwa ada potensi untuk hari ini terkoreksi. Mhm. Oke, potensi yang cukup besar juga hari ini kalau misalnya memang indeks harga saham gabungan koreksi begitu karena seiring sejalan dengan pergerakan bursa di seluruh kawasan di global yang kompak ditutup di teritori negatif. Bahkan hari ini juga Nikkei 225 koreksinya sangat dalam, bursa kawasan Asia Pasifik juga dibuka rata-rata mengalami koreksi. Berarti memang aksi profit taking juga masih membayang-bayangi tentunya bagi para investor yang sudah masuk dari pekan ini atau di Senin kemarin untuk melakukan aksi profit taking di hari Jumat ini. Tapi ketika memang indeks harga saham gabungan mengalami koreksi, level-level berapa yang mungkin akan menjadi level support dari indeks harga saham gabungan? Saya melihat supportnya itu di level 7.000, memang tuh level psikologisnya ya untuk IHSG. Jadi memang kekhawatiran akan inflasi Amerika Serikat memang masih tertinggi, dan ini juga masih menjadi faktor aksi jual untuk di Wall Street. Dan kita lihat kalau profit taking terjadi hari ini dan IHSG ditutup di bawah 7.000, mungkin itu sinyal bahwa akan masuk lagi ke zona bearish gitu. Tapi kita lihat memang data-data saat ini kita juga masih menunggu ya dari beberapa negara.
Oke, Christine, untuk pekan depan kemana arah IHSG? Apalagi pekan depan tentunya The Fed juga akan mengumumkan hasil rilis kebijakan FOMC dan akan mengumumkan seperti apa arah kebijakan moneter ke depannya dengan juga mempertimbangkan inflasi yang masih tinggi namun sebetulnya dibandingkan dengan awal tahun sebetulnya sudah mulai melandai. Kita memprediksi bahwa IHSG diprediksi untuk bergerak berkonsolidasi di pekan depan dan juga round of retake karena juga ada beberapa negatif sentimen di mana OECD menurunkan estimasi GDP Indonesia dari 5,2% menjadi 4,7% dan World Bank menurunkan dari 5,2% menjadi 5,1%. Walaupun sedikit banyak sebenarnya untuk kebijakan suku bunga The Fed sudah hampir price in. Dan namun di sisi positif lainnya kita masih tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Bisa jadi juga China akan membuka lockdown-nya setelah tes massal dan juga perang dari Rusia Ukraina yang kemungkinan berhenti, dan kita melihat bahwa IHSG masih akan berkonsolidasi seiring dengan peningkatan yang sudah cukup signifikan di beberapa hari belakangan. Oke, kita jeda siak dulu dialog kita di Market Now di pagi hari ini. Kita masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Kita kembali di segmen Markets Now. Saat ini masih bergabung bersama kami Equity Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Christine Natasha. Ya, Christine, kalau kita lihat GoTo ini kan sudah menguat 3 hari beruntun, bahkan kemarin sempat menyentuh all time high-nya di 404, bahkan dari segi market cap juga sudah menyalip Telkom di 454 triliun begitu ya. Kalau kita lihat juga baru-baru ini GoTo lolos juga dari sengketa merek, apakah dengan berbagai sentimen ini cukup mampu mendorong penguatan GoTo untuk berlanjut? Ya, saya lihat untuk level saat ini secara teknikal memang kemungkinan adanya short term take profit atau declining. Tapi kita lihat memang beberapa sentimen positif belakangan terhadap GoTo itu cukup banyak. Apalagi setelah belakangan ini GoTo juga memperluas komitmen dalam ESG, di mana saat ini ESG memiliki peran penting untuk para investor, dan komitmen dari nol emisi, nol sampah, dan nol hambatan ini juga memberikan sentimen positif terhadap saham GoTo. Walaupun sempat turun harga sahamnya ketika CEO-nya mundur ke peran non-eksekutif, kita melihat bahwa harga saham GoTo masih berpotensi untuk meningkat untuk jangka menengah. Ini didukung karena tekanan beli dari masuknya saham GoTo di beberapa indeks, yaitu IDX 30, LQ45, dan juga IDX 80, di mana ini memberikan sentimen positif. Tapi kalau kita lihat mungkin ini menjadi sebuah sentimen positif juga dengan masuknya ke LQ45, terus juga bisa dikatakan dengan secara teknikal masih akan ada technical rebound secara short ataupun medium term, sehingga tentunya saham GoTo ini all time high di level 404. Tapi kalau mungkin bagi kita lihat sentimen secara global dengan kenaikan suku bunga acuan, dan itu membuat saham-saham sektor teknologi ini cenderung ditinggalkan, utamanya mungkin yang memiliki fundamental kurang bagus, apalagi kalau kita lihat masih rugi begitu ya GoTo di kuartal pertama 2022 ini. Nah, seperti apa tentunya investor mungkin yang jangka panjang melihat GoTo ini untuk future-nya? Ya, saya melihat memang betul sekali ketika di era suku bunga naik ini, saham-saham teknologi, saham-saham growth stocks itu cenderung terkoreksi, apalagi dengan fundamentalnya yang kurang baik. Dan kita melihat tuh ke depannya investor melihat jika GoTo tidak dapat bertahan dengan size-nya sekarang, dengan net loss yang masih akan terus dibukukan, ini tentunya nantinya kemungkinan akan ada aksi profit taking. Lagi saat ini itu untuk sentimen positif GoTo itu datang dari flow issue, karena karena saham ini dimasukkan ke indeks tersebut. Namun memang kedepannya pasti balik ke fundamental masing-masing perusahaan lagi.
Oke, Kristen, bagaimana dengan Bukalapak yang justru kalau dilihat cukup berkebalikan dengan MTech begitu ya. Kalau misalkan dari segi saham, GoTo sudah kembali dalam tren bullish, tapi Bukalapak masih di situ-situ saja. Apakah dengan masuknya grup Salim ke dalam Bukalapak ini membuat saham Bukalapak ini justru bisa ada energi gitu untuk juga ikut menguat seperti GoTo? Bisa lihat memang fundamental itu sangat mendukung pergerakan dari saham. Karena saat ini kita melihat memang di first quarter kemarin kan sempat mereka itu membukukan net profit, namun kita melihat first quarter result dari Bukalapak yang turn positif ini dikarenakan unrealized gain di our bank. Jadi kita melihat memang dari segi core bisnisnya itu belum mencatatkan net profit. Jadi kita melihat memang dari segi valuasi, jadi investor memandang bahwa saham Bukalapak ini memiliki valuasi yang cukup tinggi. Dan Mhm. kita melihat memang ada ownership itu memang itu sedikit memberikan sentimen positif karena kita harus akan melihat adanya perbaikan dari fundamental perusahaan. Namun kita melihat memang good corporate governance dari Buka juga mendukung share price performance going forward karena kita akan mengharapkan perubahan fundamental di Mhm. perusahaan tersebut. Mhm. Oke, sebenarnya kalau kita lihat dengan cukup strugglingnya saham-saham atau emiten-emiten yang berbasis teknologi ini dikarenakan juga kenaikan suku bunga acuan, terus terjadi juga bubble terhadap unicorn-unicorn atau mungkin startup-startup secara global yang tentunya berdampak juga terhadap startup-startup yang berada di dalam negeri. Kalau kita melihat memang perubahan model bisnis di startup ini mulai dilakukan dan ya mulai melakukan perubahannya itu ketika kita lihat juga Bukalapak akhirnya mungkin bisa saya katakan mirip-mirip Saratoga begitu menjadi perusahaan investment yang melakukan investasi kepada perusahaan-perusahaan yang sudah sustain. Apakah memang startup-startup yang berada di Indonesia harus mulai menyesuaikan model bisnis mereka terhadap tantangan perekonomian dan juga kondisi makroekonomi yang kurang menentu? Iya, saya melihat karena kemarin Bukalapak setelah IPO itu kan mereka mendapatkan dana bersih yang cukup besar ya. Jadi saya melihat memang mereka harus masuk ke beberapa investasi yang harus mendorong kinerja dari perusahaan karena dana bersih yang diterima oleh perusahaan cukup besar kan. Jadi memang mungkin ada tuntutan juga dari investor untuk melihat adanya net profit di perusahaan gitu. Mhm. Oke. Ya, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor teknologi gitu ya, yang juga masih berkutat dengan fundamentalnya dari segi rugi begitu yang dicatatkan. Ini yang menariknya justru Blibli dikabarkan akan IPO, bahkan dikabarkan juga akan merger dengan Tiket.com. Lantas nanti ke depannya seperti apa nih peta persaingannya dengan Bukalapak dan juga GoTo? Mampukah emiten-emiten teknologi ini juga bersaing dengan emiten-emiten lainnya atau mungkin bahkan menyusul GoTo yang market cap-nya ini langsung menyalip beberapa perusahaan-perusahaan market cap yang besar seperti Asa Internasional, Bank Mandiri, bahkan baru-baru ini menyalip Telkom? Ya memang kalau perhitungan dari teknologi companies itu kan dilihat dari GMV atau top line-nya. Biasanya memang market cap-nya mereka itu cukup besar karena hal tersebut. Blibli.com sendiri merupakan salah satu pelopor online shopping mall di Indonesia dan pembeli juga biasanya menyukai platform ini dan karena banyak kategori pilihan segala macam. Namun untuk Bukalapak sendiri kan untuk bisnisnya itu lebih fokus ke second tiers yang memiliki entry barriers yang lebih besar dan juga growth potentialnya itu lebih ke mitra Bukalapak ya. Jadi kita melihat dari segi bisnisnya itu sebenarnya tidak apple to apple, namun Mhm. memang sama-sama saham teknologi. Jadi, namun untuk fundamental Blibli sendiri, saya sendiri sampai sekarang belum melihat, Mhm. namun jika ada merger and acquisition, biasanya memang valuasi Mhm. juga akan cukup tinggi. Jadi kita melihat semuanya ini akan kembali lagi ke fundamental masing-masing Mhm. perusahaan. Oke, menarik sebenarnya kalau kita lihat Blibli yang merupakan e-commerce, terus misalnya merger juga dengan Tiket.com, e-commerce dari
tiket dan juga tentunya berbagai macam pemesanan hotel dan lain-lainnya. Ditopang juga dengan usaha atau induk usaha yang cukup besar di belakangnya yaitu Jarum Group begitu ya. Nah ini cukup menarik juga nantinya persaingan antara e-commerce yang melakukan IPO begitu di bursa kita. Nah tapi kalau kita lihat bukan cuma startup juga yang melakukan IPO di bursa, tapi beberapa anak usaha dari perusahaan-perusahaan yang sudah sustain, yang sudah besar, termasuk di antaranya anak usaha Telkom yang rencananya juga ada beberapa yang mau IPO. Apakah bisa mendongkrak kinerja dari utamanya kinerja saham dari TLKM yang kalau kita lihat sebenarnya ketika MTEL melakukan IPO ya tidak begitu baik sebenarnya juga perjalanannya. Tidak semulus perjalanan dengan beberapa emiten-emiten lain yang ketika melakukan IPO hingga auto reject atas beberapa hari. Memang kalau biasanya IPO anak usaha itu akan unlock value dari perusahaan. Unlocking value itu maksudnya jadi kenapa harga saham companies itu often biasanya tuh seringkali perform better setelah mereka itu meng-cut off satu atau lebih dari anak usahanya yang menjadi beberapa separate entity jika memang anak perusahaan tersebut tidak memberatkan core business dari perusahaan. Dan ketika dia IPO tentunya itu akan unlock value dari parent entity, jadi Telkom. Jadi itu memang memberikan sentimen positif ya kalau misalnya memang anak usaha dari perusahaan tersebut IPO. Oke, berkaca ketika MTEL IPO ini kan valuasi dari Telkom ini bisa meningkat hingga 30 triliun. Nah kalau misalkan anak usaha Telkom ini kembali IPO, seberapa besar sih ini akan mendongkrak valuasi dari Telkom? Apakah akan mampu kembali merebut tahta market cap di posisi ketiga di bursa? Iya, saya melihat dengan IPO anak perusahaan ini memang akan sedikit banyak mempengaruhi valuasi dari parent entity. Jadi juga harus didukung dengan fundamental dari anak perusahaan tersebut dan bagaimana valuasi dari IPO anak usaha perusahaan. Jadi kita melihat memang dengan IPO anak usaha dan juga pemisahan atau spin-off anak usaha di beberapa bidang infrastruktur melalui pasar modal ini juga merupakan bagian dari restrukturisasi perusahaan. Jadi dengan restrukturisasi perusahaan diharapkan memang ini akan mendongkrak share price dari perusahaan. Oke, tapi kalau kita lihat dengan kondisi global, utamanya kondisi makroekonomi yang secara global tidak begitu baik-baik saja, untuk beberapa pekan ke depan, utamanya mungkin pada pekan depan, seperti apa sih Anda melihat pergerakan bursa di kawasan global dan juga utamanya bursa domestik kita? Saya melihat untuk pergerakan saham masih akan berkonsolidasi untuk pekan depan, apalagi beberapa sentimen yang akan datang. Kita juga melihat bahwa pasar masih akan menanti rilis data neraca perdagangan di China yang kira-kira akan mencatatkan surplus lagi di bulan ke depan. Jadi kita melihat memang sentimen positif dan negatif bercampur. Jadi untuk pekan depan masih akan berkonsolidasi. Jadi untuk menguat lebih tinggi lagi, saya pikir akan lebih susah karena memang sudah di level saat ini evaluasi IHSG pun juga kalau kita lihat cukup decent dan cukup di atas, dan kita melihat ada potensi juga untuk profit taking. Oke, Mbak Christine, kita jeda sejenak dulu dialog kita. Kita mau buka market dulu di pagi hari ini karena kurang lebih 14 detik lagi menuju pembukaan perdagangan di hari ini. Yang dinantikan oleh pasar juga atau pelaku pasar adalah soal rilis nanti data inflasi Amerika Serikat seperti apa. Ini akan menjadi sebuah sentimen apa positif atau negatif begitu ya bagi pasar domestik kita. 21 sudah berbunyi belnya. Bersama-sama kita pantau pergerakan indeks harga saham gabungan di pagi hari ini. Terpantau indeks harga saham gabungan kalau kita melihat di pagi hari ini dibuka mengalami koreksi 0,68%. Kalau kita lihat indeks harga saham gabungan di level 7134, indeks harga saham gabungan kalau kita lihat 7131 0,77% koreksinya. Memang ini seiring sejalan sebenarnya dengan pergerakan bursa di kawasan Asia Pasifik di perdagangan hari ini. Kalau memang indeks harga saham gabungan mengalami koreksi, ya memang itu adalah hal yang lumrah sebenarnya yang terjadi dengan pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini. Kita lihat secara sektoral seperti apa Shalini?
Ya, kita lihat seperti apa pergerakan secara sektoral, apa saja sektor yang membani laju IHSG pada hari ini. Kita akan lihat di mana finansial terkoreksi hingga 0,93%, kemudian consumer primer melemah 0,69%, consumer non-primer terkoreksi 0,31%, perindustrian melemah 0,68%. Berikutnya kita lihat energi terkoreksi 0,85%, bahan baku melemah 0,68%, infrastruktur terkoreksi 0,57%, properti dan real estate terkoreksi 0,32%. Selanjutnya, teknologi pada hari ini melemah 0,62% dan tampaknya transportasi dan logistik melemah cukup dalam hingga 1,1%. Kesehatan juga terkoreksi 0,67%. Kita lihat rupiah di pasar spot seperti apa pergerakannya hari ini. Rupiah ternyata melemah terhadap dolar Amerika Serikat 0,10% di level 14.580 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat tentunya dengan forward stock rupiah seperti apa? Ya, terhadap Singapura dolar, yen Jepang, euro Eropa semuanya melemah 0,28, 0,26 dan 0,23%. Ya, kita kembali dengan Mbak Christine. Mbak Christine, kalau kita lihat dengan seiring sejalan sebenarnya pergerakan indeks harga saham gabungan di hari ini dengan terjadi koreksi 0,68%, bahkan tadi sempat menyentuh 0,77% begitu ya, 0,79% sekarang. Apakah memang ekspektasi Anda di hari Jumat ini memang rawan profit taking dan juga seiring sejalan dengan bursa di kawasan global? Ya, kalau saya lihat memang hari ini rawan profit taking. Memang akan dibuka di zona merah seiring dengan pergerakan global. Namun hal itu juga didukung karena investor juga khawatir mengenai prospek kenaikan suku bunga acuan di Eropa dari kebijakan Bank Sentral Eropa. Juga investor juga mencemaskan pengetatan kebijakan oleh Bank Sentral di berbagai belahan dunia justru akan memicu perlambatan ekonomi nantinya. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya di pagi hari ini, Mbak Christine. Sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga tentunya Andi Syalini sudah menemani membahas market di pagi hari ini. Usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi terkait dengan Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan tahun 2022 akan menjadi tahun Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan. Dan untuk membahas terkait dengan ancaman dari inflasi dan kenaikan suku bunga global serta potensi perlambatan ekonomi dan juga gejolak pada pasar keuangan Indonesia, usai jeda kami akan menghadirkan perbincangan eksklusif bersama Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia Edi Susianto.